Hai, apa kabar teman-teman? Saya harap Anda semua sehat-sehat selalu ya. Sekarang kita sampai di bagian 7A. Saya mau menyinggung sedikit mengenai tetragramaton ya. Pelafalan nama Hashem ya, Tuhan kita. Bangsa-bangsa akan mengenal namaku. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel. Dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan. Sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Hashem yang maha kudus di Israel. Ini ada di Yeskiel 39 ayat 7. Jadi nama Tuhan itu boleh nggak kita lafalkan? Boleh teman-teman. Jadi di dalam seluruh Taurat itu tidak ada larangan untuk menyebut nama Tuhan. Bahkan dikatakan panggillah namaku kata Tuhan. Berserulah kepada namaku kata Tuhan. Ya, nah tidak ada larangan teman-teman. Tetapi pelafalan ini menjadi hilang karena tradisi menyatakan orang Yahudi nggak boleh menyebut nama Hashem. Ya, jadi aku akan make known atau membuat namaku dikenal kepada siapa? Bangsa-bangsa. Inilah yang disebut dengan tetragramaton. Yang Anda lihat di atas itu adalah piktogram. Jadi pada waktu Musa menerima 10 perintah Allah dan Musa menulis Torah, itu dia menulis dengan huruf seperti itu teman-teman. Yaitu namanya huruf awal Ibrani. Nanti kita lihat sedikit silsilah sejarah ya dari mana huruf Ibrani ini perkembangannya. Itu adalah huruf Ibrani pertama yang disebut dengan piktogram. Jadi mereka mengambil dari huruf-huruf Mesir pada waktu itu ya. Kemudian yang Anda lihat di bawah itu adalah huruf Ibrani modern. Yod, He, Waw, He. Jadi kalau Ibrani kuno itu tidak mengenal Vav, yang mengenalnya Waw. Ya, tapi kalau Ibrani modern dibacanya bisa Vav. Tapi kalau Ibrani asli itu nggak ada Vav. Ya, mereka nggak kenal Vav. Mereka kenalnya Waw. Ini adalah nama kudus yang kita sebut Hashem atau Adonai. Yang tidak boleh disebutkan ya dalam tradisi orang Yahudi. Lalu bagaimana pelafalan Hashem ini bisa hilang teman-teman? Kita lihat dulu ya sejarahnya ya. Yod-He-Vav-He itu dikenal juga dengan tetragramaton. Tetra itu 4, grama itu huruf, jadi 4 huruf. Bahasa Ibrani itu terdiri dari 22 huruf konsonan, tidak memiliki vokal. Ya. Pengucapan yang ada itu berdasarkan tradisi lisan turun-temurun. Jadi Yod-He-Vav-He itu hanya diucapkan 1 tahun sekali oleh imam besar. Ya. Pada hari Raya Pendamaian, Yom Kippur, itu di ruang Maha Kudus, di hadapan tutup pendamaian yang terletak di atas tabut perjanjian. Jadi ketika imam besar memercikan darah, ya baik darah lembu maupun darah anak domba di bawah, kemudian dipercikan di atas tutup pendamaian itu 7 kali. Nah, disitulah dia mengucapkan nama yang kudus itu di hadapan Hashem. Tetapi sejak umat Israel berdosa dengan menyembah Allah-Allah lainnya, ya ilah-ilah lain, sejak pembuangan ke Babel, jadi mereka diangkut ya oleh Nebukadnezar ya ke Babel tahun 586 sebelum Masehi. Ya, kemudian selama 70 tahun tabut perjanjian itu tidak ada sehingga ini menjadi tidak diucapkan lagi nama Hashem ini sampai sekarang. Ya, karena mereka kan melalui beberapa kali pembuangan ya. Terus-menerus umat Israel ini berdosa kepada Tuhan. Nah, sehingga sampai sekarang pun karena bait suci itu dihancurkan sejak tahun 70 Masehi, mereka tidak mempersembahkan lagi korban. Mereka nggak bisa melafalkan nama ini, teman-teman. Tradisi ini menyebabkan orang awam tidak mengenal pelafalan nama kudus. Jadi mereka itu secara tradisi melarang menyebutkan nama Hashem. Ya. Tapi di kitab Taurat itu tidak ada larangan untuk menyebutkan nama Tuhan kita, ya. Nah, mereka menggantinya dengan apa? Hashem yang artinya nama itu, atau Adonai Tuhanku, atau Hakados Barukhu yang maha kudus yang
berkati ya, the blessed one, the holy one, the blessed one ya, Hakadosh Baruch Hu. Oke, sekarang kita lihat sejarahnya. Pada saat para ahli Masora ini yang menyalin terus-menerus ya, nanti kita lihat sejarahnya dari Imam Esra, itu disalin terus-menerus manuskripnya dengan menggunakan tangan. Ahli Masora ini menyalin teman-teman teks yang terkenal namanya teks Masoratik, ya, Torah Masoratik. Itu yang kita pakai sebagai terjemahan Alkitab kita yang sekarang, ya, berdasarkan Kodeks Leningrad. Sebagian besar sih pakai Kodeks Leningrad yang saya lihat ya. Alkitab kita diterjemahkan dari teks Masoretik inilah. Kaum Masora ini mengembangkan tanda baca atau vokal yang disebut diakritikal. Ya, jadi dikasih titik-titik garis supaya tahu A, I, U, E, O-nya. Ya. Ketika mereka mau meletakkan vokal ini ya, A, I, U, E, O-nya pada nama Hashem, di kalangan Yahudi ini mereka kesulitan teman-teman. Nah, kemudian akhirnya apa? Karena mereka mengucapkan Yod-Heh-Vav-He ini dengan Adonai atau Hashem, lalu mereka mengambil vokal dari Adonai, A-O-A gitu ya. Kemudian diletakkan di nama Hashem itu, sehingga ketika mereka melihat gambar itu ya, tulisan Hashem nama itu, mereka akan membacanya dengan Adonai. Nah, tanda vokal pertama itu A, kataf patah ya. Ini seperti kalau dalam huruf Islam kan ada huruf Arabnya itu ada yang gundul, nggak ada tanda bacanya, makanya bisa interpretasinya jadi macam-macam karena bisa dimasukin vokal macam-macam ya teman-teman. Itu juga baru ditemukan kan. Kalau di dalam bahasa Yunani disebut bahasa Ibrani itu disebut nikut teman-teman, tanda baca atau diakritikal ini. Kalau bahasa Arab kan ada fathah, kasrah, damah gitu ya, dikasih titik garis gitu ya. Jadi tahu nih A, I, U atau E, O-nya gitu ya. Nah, tanda vokal pertama A, kataf patah, itu menjadi E atau Sheva, jadi Y bacanya. Ya. Karena mereka meyakini bahwa Yod-Heh-Vav-He itu berasal dari akar kata hayah. Ya. Nah, He, Yod, He ya, yang ada di dalam kitab Keluaran 3 ayat 14. Jadi secara tata bahasa itu hayah itu kalnya atau akar katanya itu imperfect. Jadi suatu action yang belum selesai. Bahasa Indonesianya nggak ada sih ya teman-teman. Ini kalau Anda belajar bahasa Inggris itu ada imperfect tense ya. Tensesnya tuh imperfect. Jadi sudah dilakukan, sedang dilakukan, tapi masih akan dilakukan gitu ya. Imperfect namanya. Nah, konjungsinya kal imperfect ini tidak boleh ada vokal A pada suku kata pertama. Jadi mereka mengganti yahnya ini menjadi E, menjadi Sheva. Jadi dibacanya Y ya. Nah, sehingga ketika dibaca ini menjadi Yehovah. Namun penyebutannya tetap Adonai atau Hashem. Lah, dari mana kok kita bisa mendapatkan pelafalan Yahweh ketika kita melihat tetragrammaton ini? Saya lihat kemarin ya, ada begitu banyak asumsi-asumsi ya dari Muslim bahkan sekarang yang mencoba melafalkan ini ya, Yud-Heh-Vav-He dengan Allah. Itu bagus teman-teman, itu bagus untuk mempromosikan bahwa orang Muslim itu mungkin yang selama ini terfokus pada Tuhanku tuh Allah. Mereka nggak pernah tahu bahwa Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak bernama diri Allah, tetapi adalah Yod-Heh-Vav-He. Bagus teman-teman, biar mereka salah ya, mau ngarang sendiri, tapi mereka mempromosikan dan orang-orang Islam sekarang banyak yang terbuka loh. Ya, saya berbicara dengan beberapa orang Muslim teman-teman, dan mereka menyadari itu. Oh ya, iya, jadi ada perbedaan bahwa di Alkitab nama Allah itu tidak ada. Ya, dan beberapa dari mereka memang sudah menyadari hal ini. Tinggal nanti Roh Kudus tuntun. Satu itu teman-teman fungsinya. Biar mereka mempromosikan ini ya, meributkan itu boleh pelapanannya bukan Yahweh tapi Yahweh tapi apa. Biar aja. Itu justru makin mempromosikan bahwa antara Quran dengan Alkitab ya, tak ada hubungan gitu loh ya. Nggak ada hubungan gitu ya. Biar aja teman-teman, mereka apologetika sendiri. Nah, saya melihat beberapa orang Indonesia yang ke Yahudi-Yahudian memang. Ya, beberapa Yahudi KW gitu ya. Nah,
Jadi mereka mencoba menggurui, ya. Nah, kenapa para sarjana kita itu mempunyai dasar untuk pelafalan Yahweh, tapi bukan Yihyeh atau Yohyeh atau Yohyah gitu ya, bukan. Nah, saya melihat beberapa ahli bahasa yang kita sangat hormati, seperti Ibu Rita Wahyu, itu ahli bahasa Ibrani, ya, menyatakan bahwa pelafalan yang benar itu bukan Yahweh, itu hanya hipotesis atau asumsi. Nah, asumsi atau hipotesis itu kayak tebak-tebakan ya teman-teman ya kan, celup bintangku celup kayaknya ini Yahweh nih gitu ya, tapi kan bisa Yihweh, bisa Yohyeh. Nah, kita harus cek and recheck pernyataan ini teman-teman. Ketika saya cek and recheck teman-teman, pernyataan beliau, ternyata kok tidak seperti itu. Ya, jadi ahli-ahli bahasa yang sepakat, bapak-bapak gereja kita juga sepakat mengenai pelafalan Yahweh ini, mereka mempunyai dasar yang kuat. Ya, jadi bukan berupa hipotesis. Ya, jadi Ibu Rita Wahyu mengatakan itu hipotesis katanya, dugaan. Jadi kayak tebak-tebakan. Ternyata enggak teman-teman, ketika kita cek, mereka nggak asal main tebak. Mereka punya argumen yang kuat kenapa pelafalannya adalah Yahweh. Nah, kita lihat sejarahnya dulu ya. Dalam bahasa Jerman Ibrani Aramaik Leksikon, edisi pertama diterbitkan antara tahun 1810, ini pertama kali ya orang Kristen Jerman, dan 1812, dan edisi ketiga 1828, dalam edisi 1833 dalam bahasa Latin, dan dalam teks bahasa Jerman yang direvisi dari tahun 1834. Ini sarjana Ibrani nih, Wilhelm Gesenius. Itu dia tahu dan sadar teman-teman, pada waktu dia mengeluarkan argumennya, dia itu membaca manuskrip-manuskrip, bukan asal tebak, ya, bukan hipotesis. Dia itu membandingkan beberapa manuskrip yang sudah ditemukan pada waktu itu, ya, kemudian dia melihat teks-teks masoretiknya. Dan dia menyadari bahwa pada waktu Alkitab, Torah itu ditulis, kaum Masora ini memasukkan vokal AOA ini karena Adonai. Jadi mereka menyesuaikan. Dimasukkanlah vokal Adonai ini ke dalam Hashem, ke dalam nama Hashem. Nah, kemudian dia mengajukan argumennya. Ini kalau Anda mau lihat jadi panjang, saya persingkat saja ya. Dia mempunyai argumen yang mendukung pandangannya bahwa ternyata bacaannya itu tidak sama dengan teks yang tertulis di situ. Nah, kemudian dia mengatakan demikian, ketika kita para sarjana kumpul, kata Genesius ya, mereka mengatakan ada yang menyatakan ini bacanya Yahweh gitu. Karena sejalan dengan pernyataan oleh beberapa penulis kuno bahwa orang Yahudi menyebut Tuhan mereka Yaw. Ya, itu huruf Ibrani teman-teman. I-A omega. Ya, jadi bacanya Yaw gitu ya. Nah, ini beberapa manuskrip itu memiliki bacaan seperti itu. Nah, bentuk ini memiliki struktur vokal yang sama dengan nama Ibrani Yaakov ya, dan Firaun. Ya. Yang lain, mereka mengatakan ini bacanya Yahweh gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan laporan dari Bapak Gereja kita, Theodoret dari Sirus. Dia seorang uskup dan ahli teologi, dia ahli bahasa juga. Dia berpengaruh sekitar abad keempat, tahun 393 sampai 466 Masehi. Karena dia mendapatkan, dia menyelidiki ya, katanya pelafalan orang Samaria itu Yahweh ya. Dan berdasarkan nama-nama teoforik. Jadi misalnya kita membaca kalau di dalam Alkitab ada misalnya haleluya gitu ya. Yah ini bagian dari nama Tuhan. Kemudian nama-nama misalnya Mikayah ya, siapa seperti Yah. Eliyahu ya. Yahu adalah El. Ya, Yahu adalah Allah. Nah, kemudian nama-nama lain. Jadi dia membanding-bandingkan antara teks manuskrip, kemudian dia melihat pelafalan ini. Nah, itu atas konsensus bersama pada waktu itu. Kita lihat dulu ya bukti arkeologinya. Ini adalah transkripsi nama ilahi yang ditulis dalam bentuk Yaw dalam bahasa Yunani ya. Jadi Septuaginta itu menerjemahkan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Ya, dan manuskrip ini juga ditemukan di Qumran. Jadi di The Dead Sea Scroll itu ditemukan teman-teman di gua keempat. Ini disebut Papirus 120.
Ya, mereka menulisnya Iyau. Nah, tapi sebagian besar salinan manuskrip dari Septuaginta LXX ini menerjemahkan Tetragrammaton atau Hashem itu sebagai kurios. Ya, sebagai kurios, dan Elohim itu sebagai Theos. Gitu ya. Nah, ini kita kasih bukti-buktinya dulu ya. Kita lihat bahwa ternyata pelafalannya itu tidak semudah celup bintang kucelup asal main tebak gitu. Enggak ya, teman-teman. Di dalam grammar bahasa Ibrani, Yod He Vav He, ini bisa dipecah pembacaannya dengan dua cara. Tuh Anda lihat yang atas, ya, bisa Yod, kemudian ada vokalnya He, Waw, vokal He. Ya, bisa dibaca. Jadi bisa Yih Yeh, Yoh Yeh, ya, Yih Weh, Yahweh. Ya, itu bisa kemungkinannya ya. Kemudian cara pembacaan yang kedua yang juga sesuai dengan gramatikal Ibrani, itu dibacanya Yod vokal, He vokal, Waw vokal, He. Jadi bisa Yehovah, Yahuwah gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kemungkinan teman-teman. Nah, kenapa kita nggak bisa tahu pasti? Yang pertama teman-teman, karena pada waktu Musa mendapatkan pewahyuan nama Tuhan itu belum ada kitab rekaman teman-teman. Ya, belum direkam pada waktu Musa menerima wahyu. Jadi kita itu sebagai bangsa Goyim, kita tidak bisa ya secara langsung mengerti. Orang Yahudi awam aja nggak ngerti. Jadi mereka hanya ada lingkungan kecil, rabi-rabi tertentu yang ngerti cara pelafalan nama kudus ini. Itu menjadi rahasia mereka teman-teman ya. Nah, tadi kita sudah melihat satu sisi di mana bapak-bapak gereja kita itu sepakat dalam pembacaan, dan itu melalui berbagai macam konsensus, disaring-saring, kemudian mereka juga melalui perdebatan ya teman-teman ya, melalui perdebatan, kemudian sepakat ini pembacaannya Yahweh yang paling mendekati ya. Kemudian kita lihat pandangan yang kedua nih. Ya, di dalam tradisi Yahudi, kita lihat ini teman-teman, ini dari Rabbi Nehemia Gordon ya, kita lihat. Di Kejadian 3 ayat 15, ini kan kuncinya. Bagaimana caranya kita melafalkan Hashem, nama itu ya. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Hashem, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Kemudian Zakaria 14 ayat 9. Maka Hashem akan menjadi raja atas seluruh bumi. Dan pada waktu itu Hashem adalah satu-satunya. Dan namanya satu-satunya. Nah, ini penting teman-teman ya. Kemudian Yeremia 16 ayat 21. Sebab itu ketahuilah aku mau memberitahukan kepada mereka. Sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Hashem ya. Nah, nama Hashem itu ditransmisikan atau diturunkan turun-temurun ya, itu melalui oral tradisi dari Musa, Yosua, kemudian kepada para tua-tua Israel. Mereka ada lingkaran dalam para rabi-rabi yang mengetahui nama suci ini ya, Tetragrammaton. Kita membaca teman-teman ini, kalau baca kita bukan dari tebak-tebakan, tetapi dari sumber Yahudi sendiri ya. Dari Talmud Babilonia di dalam Kiddushin 71a, Rabbi Barbarkanah ya, itu tahun 250 sampai tahun 300 Masehi, rabi-rabi bijak kami itu menyebutkan nama kudus kepada murid-muridnya setiap siklus sekali dalam 7 tahun. Jadi hanya 7 tahun sekali disebutkan. Rabi-rabi tidak mau mengajarkan nama kudus ini kepada bangsa-bangsa lain, Goyim ya, sebab mereka tidak mau bangsa-bangsa menghujat dan menyalahgunakan nama kudus ini. Ya, itu adalah komentar Rabbi Barbarkanah ya. Nah, kemudian ada satu kitab, ini kitab-kitab penting ya agama Yahudi, tapi ini kitab-kitab ini nggak banyak orang baca teman-teman. Jadi yang punya akses kepada kitab-kitab ini tuh hanya orang Yahudi tertentu ya. Nah, namanya Sefer Hashem atau kitab gulungan nama Hashem ya, nama yang kudus itu.
Rabi Elia dari Vilna itu abad ke-18 mengatakan demikian. Dia menulis, vowels atau huruf hidup dari nama itu tersembunyi. Jadi bukan tidak bisa diucapkan, tetapi disembunyikan. Nah, vowels atau huruf hidupnya itu merupakan rahasia dari nama itu, ya, dari tetragramatonnya. Nah, ada buku Sefer Hashem itu ditulis oleh Rabbi Eleazar ben Yudah ben Kalonimus. Itu tahun 1176 sampai 1238. Nah, Rabbi Eleazar dari Worms itu nama kota di Jerman ya, itu dalam bukunya ini dianggap sangat secret dan sangat suci bukunya. Jadi nggak boleh sembarangan orang, apalagi bangsa di luar Yahudi, tahu buku ini gitu ya. Di buku ini itu dia menggambarkan bagaimana rabi-rabi itu melakukan ritual teman-teman ketika nama itu mau disebutkan dalam 7 tahun sekali. Mereka akan melakukan puasa, menyucikan diri, kemudian miksvah, mandi di kolam gitu ya, kayak kolam baptisan gitu. Mereka akan memakai baju putih ya. Nah, ritual itu dilakukan 7 tahun sekali untuk menyebutkan nama kudus. Mereka akan berdiri di dalam air. Kemudian mereka akan mengucapkan nama kudus itu, ya. Rabi gurunya itu akan mengucapkan nama kudus itu supaya murid-muridnya tahu gitu. Ya, bagaimana melafalkannya. Nah, rabi kepala atau gurunya itu akan mengucapkan Zakaria 14 ayat 9 tadi, teman-teman. Dia akan mengatakan, diberkatilah engkau Tuhan kami. Kemudian dia akan melafalkan nama Hashem ini. Ya, Hashem akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Hashem adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Nah, lalu guru besar itu akan mengucapkan berkat-berkat ya, dan semua murid itu akan mengucapkan nama kudus itu bersama-sama dengan memandang kepada air di kolam tadi ya. Jadi mereka mengucapkan nama itu tuh di kolam yang berair. Mereka akan mengucapkan dari Mazmur 29 ayat 3. Suara Hashem di atas air, El yang mulia mengguntur. Hashem di atas air yang besar, ya. The voice of the Lord is upon the waters. The God of glory thundered, the Lord is upon many waters. Nah, menurut mereka nama yang diucapkan adalah Yehovah. Nah, disinilah nama kudus itu ditransmisikan atau diwariskan ya kepada murid-muridnya secara rahasia dalam ritual 7 tahun sekali. Kita mendapatkan dari sumber-sumber Yahudi bahwa para rabi dan orang-orang bijak itu tahu bagaimana menyebutkan nama kudus itu. Kita mendapatkan catatan bahwa Rabbi Yosef bin Zayah abad ke-15 itu pernah mendapatkan laporan bahwa ada orang bijak itu melafalkan nama kudus itu. Nah, kemudian murid-muridnya melaporkan kepada Rabbi Yosef ya. Katanya, kami sudah menegurnya dengan keras dan para rabi juga sudah menegurnya dengan keras ya, tapi orang tersebut itu kelas kepala katanya. Nah, kemudian Rabbi Yosef ibn Zayah itu juga menegur orang itu gitu. Dan memperingatkan dengan keras bahwa aturan komunitas Yahudi itu melarang kita untuk menyebutkan nama kudus itu. Aturan ini dibentuk berdasarkan tradisi. Tapi Taurat tidak melarang kita menyebut nama kudus itu, melainkan tidak boleh menyebutnya dengan sembarangan atau tidak hormat. Nah, dari peristiwa ini catatan ya yang ditemukan, mereka itu tahu bagaimana penyebutan nama itu, tapi mereka tidak mau mengajarkannya kepada orang awam, teman-teman. Ya, apalagi kepada bangsa lain, bangsa goyim gitu ya. Nah, rahasia nama kudus ini hanya diketahui di lingkaran dalam para rabi. Orang awam Yahudi juga tidak tahu bagaimana menyebutkan nama kudus itu. Ya, mereka tetap menyebutnya dengan Adonai atau Hashem. Nah, kita mempunyai sekitar 52 dokumen manuskrip Alkitab bagaimana nama kudus itu disebut. Ya, dari dokumen itu ada sekitar 16 rabi yang menyebutkan Yehovah. Ya, adalah penyebutan dari nama yang kudus itu atau tetragramaton. Nah, Kristen mendapatkannya dengan menyebut Yehovah ya dari Adonai. Nah, sumber Yahudi tidak mengatakan demikian, teman-teman. Ya, jadi Yehovah itu saksi Yehovah gitu ya, atau juga mendapatkan penyebutan itu dari teks Masoretik tersebut ya. Nah, kenapa hal ini menjadi sangat-sangat sulit, teman-teman? Bagaimana kita melacak bagaimana pelafalan nama Tuhan kita? Karena tradisi, teman-teman. Hal ini berbeda dengan Islam. Ya,
Orang Islam hampir tidak ada penghormatan terhadap nama ilahnya. Mereka menyebut 5 menit, mereka akan sebut-sebut terus itu, ya. Sebab kita yakin bahwa nama ya itu kudus, teman-teman. Ya. Nah, makanya Muslim itu tidak segan-segan menyebut nama ilahnya berkali-kali dalam hal apapun. Tradisi ini itu tidak ada di dalam Yahudi dan Kristen. Kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, apalagi setiap hari disebut-sebut beberapa kali gitu, kesandung dikit atau ngomong sedikit itu langsung bawa-bawa nama Tuhan. Itu bukan ajaran Alkitab, teman-teman. Ini komentar dari Rabbi Menachem Sioni. Ya, Rabbi Menachem Sioni mengatakan di dalam komentarnya tentang Keluaran 3 ayat 15, inilah namaku selama-lamanya ketika Tuhan ya menyatakan namanya kepada Musa. Rahasia ini diterima melalui tradisi. Ya, kata di dalam selamanya itu bahasa Ibraninya di sini leolam. Ini adalah vowels atau huruf hidup dari nama Yud-Heh-Vav-Heh, yaitu menurut para rabi ini ya. Jadi menurut para rabi huruf hidup di dalam leolam itu sama dengan Yud-Heh-Vav-Heh. Jadi leolam itu sama dengan Yehovah. Ya. Nah, ini adalah menurut Rabbi Menachem Sioni. Kita lihat lagi ya bukti selanjutnya. Nah, ini teman-teman, leolam yaitu artinya kekal, selamanya. Ya, itu adalah vokal yang juga bagaimana mereka menyebutkan nama kudus itu, ya, Yehovah, itu menurut Rabbi Menachem Sioni. Rabbi Menachem Sioni pada abad ke-14 ini juga mengatakan bahwa Mazmur 89 ayat 7 itu merupakan mnemonik. Ya, mnemonik. Jadi Mazmur 89 ayat 7, sebab siapakah di surga Syakak yang sejajar dengan Hashem, yang sama seperti Hashem di antara penghuni surgawi. Nah, mnemonik itu apa? Mnemonik itu teknik untuk mengingat dengan cara-cara tertentu. Jadi mereka menggunakan metode tertentu untuk bisa mengingat sejumlah besar informasi. Biasanya melibatkan pengkodean, ya. Kemudian mengingat secara berkala, memori, itu mereka pakai teknik khusus. Nah, Mazmur 89 ayat 7 itu menurut Rabbi Menachem Sioni itu merupakan rahasia nama kudus itu. Nah, kata surga itu biasanya di dalam bahasa Ibrani adalah Shamayim. Shamayim itu artinya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai langit-langit. Ya, langit di atas langit itu surga gitu ya. Jadi Shamayim itu jamak, teman-teman, yang artinya surga-surga, tapi kok diterjemahkan surga-surga jadi aneh ya, makanya LAI menerjemahkannya sebagai langit-langit. Ya, nanti ketika kita membahas kitab Kejadian kita akan melihat penciptaan langit pertama dan langit kedua, ya. Nah, Shamayim itu kata yang umum dipakai untuk berbicara mengenai surga ya. Tapi kata yang dipakai di Mazmur 89 ayat 7 ini syakak. Syakak. Ya, jadi menurut para rabi ini adalah vowels atau huruf hidup yang di dalamnya merupakan pengucapan nama Yod-Heh-Vav-Heh. Ya, para rabi mengucapkan nama kudus ini dalam ritual tertentu. Mereka berpuasa tadi ya, menyucikan diri di dalam kolam atau mitzvah tadi. Nah, kemudian Rabbi Menachem Sioni memberikan catatan demikian. Di dalam dunia yang sekarang ini, nama kudus ini disembunyikan dari bangsa-bangsa non-Yahudi. Tapi di dalam dunia yang akan datang, semua orang akan mengucapkan nama kudus ini. Nah, Rabbi Menachem itu mendapatkan rahasia nama kudus ini dalam ritual, di mana mereka tadi ya harus merendam diri dalam air, berpuasa, memakai baju putih, dan menyucikan diri sebelum menyebutkan nama itu. Nah, apa itu syakak, teman-teman? Tadi di Mazmur 89 mereka mengingat-ingat syakak gitu ya untuk surga. Nah, syakak ini merupakan akronim atau singkatan dari Shevah Kolam Kamats ya. Shevah Kolam Kamats itu merupakan nikut, teman-teman, tadi ya, titik-titik atau tanda baca huruf hidupnya. Nah, itu cara rabi-rabi ini mengingat, teman-teman ya. Sheva tadi dibacanya jadi E, Kolam jadi O, Kamats ya jadi A. Jadi mereka mengatakan pembacaannya adalah Yehovah. Ya, ini cara mereka mengingatnya. Nah, ini nikut, teman-teman, ini nikut. Ya, nikut itu adalah diakritikal atau tanda baca A, I, U, E, O-nya. Ya, ini kolam.
Shiva, ada Segol, ya, Patah, Kamats, macam-macam teman-teman ya. Ada yang titiknya 3 sejajar ya, ada yang titiknya cuma 2, ada yang garis kayak gitu ya. Nah, itu menunjukkan A, I, U, E, O-nya. Jadi mereka bacanya bisa tahu gitu teman-teman, ini A atau I atau E atau O gitu ya teman-teman ya, bacanya itu seperti apa, karena mempengaruhi, kata bener ya teman-teman ya. Kalau beda A, I, U, E, O kan cewek sama cowek sama cuek kan jadi beda gitu, ya kan ya, nggak bisa disamakan teman-teman. Ini bahasa Arab juga ada seperti ini ya teman-teman ya. Oke, ini adalah Rabbi Nehemia Gordon ya, dia menulis dan dia melakukan penyelidikan. Jadi tidak salah tebak ya, jadi dia membanding-bandingkan antara manuskrip yang satu dengan manuskrip yang lain. Ini sama dengan bapak-bapak gereja kita juga, caranya sama teman-teman ya. Tapi dia mempunyai akses kepada dokumen-dokumen rabi-rabi Yahudi, itu bedanya ya. Dia mengatakan demikian, kita mencari ribuan manuskrip Alkitab Ibrani dan kita menemukan dengan tanda baca itu Shefah Kolam Kamats itu ada sekitar 1281 manuskrip yang sekarang ini ditemukan. Nah, di masa lalu saya hanya menyebutkan 2 manuskrip yang kami temukan ya dengan huruf vokal Yehovah yang dieja dengan patah bukan kamats ya. Di sisi lain sekarang secara resmi ada lebih banyak bukti untuk pengucapan Yehoveh dari manuskrip Alkitab Ibrani daripada untuk Yahweh atau Yahuwah. Nah, bacaan untuk Yehoveh itu ditemukan di Saint Petersburg, Perpustakaan Nasional Rusia. Ini Anda bisa lihat contohnya, ini adalah Kitab Esra 3 ayat 9. Nah, hanya memiliki satu pembacaan yaitu Yehoveh. Ya, dan dalam banyak contoh lainnya di dalam manuskrip ini. Nama tersebut disuarakan sebagai Yehovah. Kadang-kadang Yeh kemudian hilang, tengahnya kita nggak tahu apa bacanya, belakangnya Vah. Ya. Nah, baris di bawah ini adalah Yehoveh. Itu memiliki nama Ibrani Yeshua yang merujuk pada imam besar pada zaman Serubabel. Ini contoh lainnya. Ya, ini naskah dari perpustakaan Bodleian, Oxford. Ini adalah Kejadian 24 ayat 48. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Yehovah di situ. Ya, serta memuji Yehovah, Allah Tuanku Abraham. Jadi ini perkataan Eliezer. Eliezer itu adalah orang Damsyik, bukan orang Yahudi ya. Ini adalah hamba Abraham ini ya. Jadi ketika dia mencari istri untuk Ishak. Ternyata tanda bacanya begitu teman-teman ya. Itu bukti manuskripnya. Ini adalah dari Keluaran 4 ayat 1. Sama teman-teman ya, bukti manuskrip ini disimpan sekarang di Perpustakaan Nasional Rusia. Lalu saut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Yehovah tidak menampakkan diri kepadamu. Ini manuskrip lainnya, naskah British Library, berisi Keluaran 15 ayat 2-3. Yah, itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Jadi Yah itu juga menyebut Tuhan gitu ya. Jadi orang Semitik itu kalau menyebut Tuhannya memang Yah gitu ya. Ia adalah Elku, Allahku yang kupuji. Dia adalah Elohim Ab, jadi Allah leluhurku gitu ya. Allah Bapakku katanya. Kuluhurkan dia. Yehovah itu pahlawan perang. Yehovah itulah namanya. Ini bukti manuskrip. Juga sama di Perpustakaan Nasional Rusia. Berisi Yesaya 16 ayat 13 sampai 14. Tanda diakritikalnya juga dibaca Yehovah. Ini ada di perpustakaan Inggris sekarang. Ini berisi kitab Taurat, ulangan 6 ayat 4 sampai 5 dengan semua vokal. Ini Shema ya, ini adalah syahadatnya orang Israel. Yehovah juga tanda diakritikal, tanda bacanya ya teman-teman ya. Nah, ini sebuah manuskrip yang berwarna. Ini bagus banget teman-teman ya. Lihat tuh, warnanya bagus sekali ya dia menyalin manuskripnya ini. Ini adalah kitab Imamat. Di dalam bahasa Ibrani namanya Vayikra. Ya, ini salah satu kitab Taurat ya. Taurat Musa yang disebut kitab Imamat, kitab ketiga Vayikra. Itu nama yang disebut di sini juga Yehovah, teman-teman.
Ya, ini bukti salah satu dari 1281. Kita lihat bukti lainnya. Ini naskah dari Perpustakaan Nasional Rusia. Ini berisi 2 Samuel 12 ayat 25. Juga disebutkan Yehova. Jadi dengan perantara Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija. Oleh karena Yehova. Yedija itu artinya anak kesayangan. Jadi pada waktu Daud itu memberi nama Salomo, jadi anaknya Daud yang namanya Salomo itu lahir, lewat Nabi Nathan, Tuhan itu menyuruh kamu jangan kasih nama Salomo, kasih nama Yedija atau kesayangan daripada Yahweh gitu ya. Tapi Daud tetap memberi nama Salomo ya teman-teman ya, bukan Yedija ya. Ini bacaannya di sini dibacanya Yod He Vav He-nya Yehovah teman-teman, tanda diakritikalnya ya. Oke, ini berisi 1 Raja-Raja 8 ayat 9 sampai 11. Juga sama teman-teman, ini disimpan di naskah Perpustakaan Nasional Rusia, tanda diakritikalnya juga sama Yehova. Jadi ini semua teks-teks Masoretik ya teman-teman. Sama, ini berisi Mazmur 13 ayat 3. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Yehova, Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Ini dari Mazmur juga teman-teman, ini manuskrip ini disimpan di Oxford ya, Bodleian Library. Berisi Mazmur 105 ayat 4. Sama, bacaannya tanda diakritikalnya juga Yehova. Nah, ini sekarang disimpan di Perpustakaan Apostolik Vatikan. Ini disimpan di Vatikan, itu berisi Kejadian 21 ayat 33. Disebutkan juga Yehova, ya, Allah yang kekal, El Olam. Yang ini disimpan di Perpustakaan Nasional Rusia juga. Teman-teman, ini berisi Yesaya 63 ayat 16. Sama, tanda bacanya juga Yehova. Ini berisi Imamat 22 ayat 9. Ya, ini bukti-bukti manuskripnya saya tunjukkan. Ini naskah di dalam Codex of the Prophet of Cairo. Ini berisi Yeskiel 7 ayat 4. Sama, tanda bacanya juga Yehova. Naskah Hebrew Union College, ini berisi Zakaria 14 ayat 3. Ya, dengan semua vokalnya juga menunjukkan Yehova. Ini manuskrip perpustakaan di Oxford, berisi 1 Samuel 13 ayat 13. Disebutkan Yehova Elohim. Oke, saya tunjukkan bukti-bukti tadi, berarti dari setiap kitab, tadi kitab Taurat, Mazmur kita tunjukkan, kitab nabi-nabi ya, Nabi Zakaria, Samuel, semua tadi ya teman-teman dari kitab nabi-nabi, cara bacanya mereka konstan, Yehova ya. Nah, kita tidak mau meributkan pembacaannya teman-teman, tapi kita mau ambil hikmatnya. Apa ini? Ya, kalau saya perang, kata-kata Anda tetap ngotot juga nggak akan selesai. Kemudian kita nggak dapat apa-apa. Ya, diketawain aja sama iblis teman-teman. Ya, nah, Zefanya 3 ayat 9. Tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir yang lain kepada bangsa-bangsa katanya. Yakni apa? Bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Yahweh dan beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Nah, jadi Tuhan akan memberikan apa? Bibir yang bersih. Nah, sekarang di bibir kita itu nggak bisa teman-teman. Lidahnya kita itu beda dengan lidahnya orang Ibrani. Then I will purify the lips of the peoples, that all of them may call on the name of Hashem and serve him shoulder to shoulder. Jadi suatu ketika nanti teman-teman di dunia baru, kata rabi-rabi, kita semua akan memanggil satu Tuhan yang sama. Nggak ada lagi yang akan panggil dewa-dewa lainnya. Ya, nah, rabi-rabi bijak itu menyatakan di dunia sekarang ini kita menulis Yod He Vav He, membacanya Adonai. Tapi di dunia yang baru nanti, di mana Mesias akan memerintah dan nama Tuhan itu satu-satunya, kita akan menulis Yod He Vav He dan membacanya dengan Yod He Vav He. Ya, jadi kita sekarang ini masih meraba-raba cara bacanya bagaimana. Ya, di dunia yang baru itu vowels atau huruf hidupnya adalah syakak katanya. Zevah kolam kamats dimasukkan ke dalam nama Yehova. Nah, jadi para rabi termasuk Rabi Meir Maharam dari Lublin itu menyatakan vowels atau huruf hidup dari tetragrammaton itu adalah
Shevah kolam kamats. Nah, Rabbi Meir mengatakan, aku menemukan dalam catatan kakek guru kami, Rabbi Asher, ya, atau yang disebut juga dengan Rabbi Lemel, kepala rumah din, ya, kepala keluarga din di Krakau, itu menulis buku suci Emek HaBarakah. Ya, tapi buku ini nggak dicetak dan diperbanyak ya supaya tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak layak menyebut nama kudus. Di dalam pasal 34 mengenai tetragramaton, nama kudus itu yang diterima di Sinai adalah Shevah Kolam Kamats. Ya, jadi mereka meyakini dibacanya Yehovah. Kesimpulan kita apa teman-teman? Ini adalah birkat Kohanim atau berkat imam besar. Ini ada di bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Hashem berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka. Ya, Hashem memberkati engkau dan melindungi engkau. Hashem menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Hashem menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan apa? Namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Jadi nama Tuhan itu bukan hanya melafalkannya dengan benar, tidak. Tapi bagaimana karakter Tuhan itu ada di atas umatnya. Ya, jadi aku akan meletakkan namaku. Berkat Tuhan itu ada di dalam namanya. Jadi nama itu mereveal atau menyatakan karakter Tuhan atau sifat-sifatnya Tuhan, teman-teman. Jangan melupakan nama Tuhan. Ya, Yeremia 23 ayat 27. Yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada yang lain. Sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nah, jadi melupakan di sini bukan tidak tahu bagaimana melafalkannya ya, tapi menjadi samar-samar gitu teman-teman. Jadi kalau namanya disamakan sama-sama Allah, ini jadi rancu. Jadi kata melupakan ini bukan tidak tahu bagaimana melafalkannya saja, tetapi menjadi rancu. Jadi Allah yang disembah itu menjadi Allah yang berbeda. Makanya ketika ustadz-ustadz ya, yang mualaf itu bisa membaca Alkitab kita dengan Allah, sembahlah Allah, itu menjadi rancu teman-teman. Kita melupakan nama Tuhan kita yang kudus itu. Nah ya, lalu fokus Tuhan itu bukan pada apakah kita dapat dengan benar mengucapkan nama pribadinya, Yahweh atau Yehovah. Tetapi bahwa kita itu sepenuhnya memahami siapa nama ini. Jadi nama ini, Yod-Heh-Vaveh, ini dimaksudkan untuk kita mengenal dan apa makna nama kudus itu. Untuk mengenal siapa Allah kita dan siapa dia. Yang maha kuasa dan tidak ada yang lain. Ya, ini di Kejadian 17 ayat 1, Ulangan 4 ayat 35, ayat 39, 1 Korintus 8 ayat 6, Yesaya 45 ayat 5 sampai 6, 18 dan 22. Ya, teman-teman. Nah, itu adalah inti yang mau kita katakan. Ya, jadi saya agak lucu gitu kalau ada orang yang merasa paling benar bisa menyebutkan nama Tuhan. Ya, saya tidak menghakimi teman-teman. Anda mau menyebutkan dengan nama Yahweh, Yehovah, ya asal jangan saksi Yehovah ya. Walaupun sama-sama menyebutkannya Yehovah, mungkin mereka menyebutkan dengan benar, tapi mereka menyembah Tuhan yang salah. Betul nggak teman-teman? Jadi buat apa melafalkan nama Tuhan dengan benar, tapi yang kamu sembah tuh nggak kamu kenali. Lebih baik ya, kamu ngerti siapa yang kamu sembah. Jadi tujuan kita generasi ini untuk mengenalkan nama Tuhan itu bukan untuk membacanya dengan tepat teman-teman. Karena saya percaya di dalam nama Isa pun ada kesembuhan ya. Ketika Yesus memperkenalkan dirinya kepada orang Muslim, itu dia memakai nama Isa loh teman-teman. Kenapa? Karena dia nggak mengambil itu. Dia akan turun ke dalam pemahaman kita. Jadi seberapa dalam kita kenal Tuhan, yaitu dia menyatakan dirinya gitu. Jadi Yesus disebut Isa nggak masalah. Karena kamu kenalnya itu gitu loh. Ya, jadi dia itu benar-benar berkomunikasi dengan kita dalam level tingkat IQ kita gitu teman-teman. Kita kenalnya Isa ya udah gitu. Dia mewahyukan dirinya Isa. Nah, walaupun kita salah sebut gitu kan, tapi yang kita sembah itu Isa yang beneran, bukan Isa keponakannya Musa dan Harun, itu intinya teman-teman. Ya, dan di dalam nama Isa pun ada kesembuhan.
Ya, bahkan Yesus itu kan juga bukan nama aslinya pasti bahasa Ibrani, nggak mungkin Yesus. Yesus itu bahasa Yunani. Tetapi di dalam nama Yesus itu ada kesembuhan. Jadi Tuhan sendiri tidak membatasi dirinya pada satu bahasa. Karena lidah kita itu berbeda-beda. Ya kan? Menjadi Yashu, orang Arab menyebutnya. Yeshua, orang Ibrani, ya orang Yahudi. Kita menyebutnya Yesus, ya. Orang Cina nggak bisa menyebutnya apa? Yesu. Tapi ada mujizat nggak di dalam nama itu? Ada, teman-teman. Saya percaya. Jadi Tuhan itu tidak membatasi dirinya dengan satu bahasa, teman-teman. Ya, Dia mengerti kita semua punya lidah yang berbeda-beda. Makanya tadi Tuhan ngomong, nanti akan kupulihkan nih lidahmu ini yang nggak bisa nyebut itu loh. Ya kan? Lidahmu ini kan kaku, betul nggak? Orang-orang tertentu, kita bangsa tertentu itu pasti kaku untuk menyebutkan logat itu pasti ada, teman-teman. Nah, nanti Tuhan akan pulihkan itu untuk bisa menyebut namanya dengan benar. Sekarang ini kita nggak bisa, teman-teman. Lidah kita ini udah kotor, ya. Tapi kita mau mengenalkan nama Tuhan kita dengan tujuan apa? Ini loh Tuhan yang kamu sembah supaya nggak keliru. Ya, walaupun saksi saksi Yehova itu juga menyembah Yehova katanya, tapi Yehova yang mana gitu loh, teman-teman ya. Jangan salah, ya. Itu yang mau saya tekankan, teman-teman. Oke? Nah, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video 7B. Anda boleh download dan sharingkan video ini kalau memang Anda merasa video ini ada gunanya ya. Amsal 18 ayat 10 dikatakan demikian. Nama Hashem adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Mari kita bawa kabar baik Injil ini teman-teman ke seluruh pelosok Indonesia. Indonesia pasti akan diselamatkan dan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas bangsa ini. Amin.